Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, Ustaz Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Agus yang dirahmati Allah dan seluruh yang hadir juga yang dirahmati Allah, barakallahu fikum, dan seluruh tim Al-Hijaz yang membantu acara ini, barakallahu fikum. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb yang mengurus, yang mengatur alam semesta ini, al-alamin, mengurus alam semesta dengan kasih sayang, mengurus alam semesta ini dengan keadilannya, dengan penuh hikmah, yaitu Tuhan kita Rabbul Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita melakukan satu kegiatan namanya manasik. Manasik ya. Gimana Ustaz Agus, kalau manasik biasanya itu identiknya apa Ustaz? Manasik haji dan umrah. Manasik haji ya. Apalagi sekarang orang mau Haji. ya. Jadi manasik haji. Jadi kebanyakan manasik itu dikaitkan dengan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Sebenarnya apa arti manasik? Dan di Al-Quran ada nggak kata manasik? Ustaz Agus pasti tahu ya. Ada doa Nabi Ibrahim. Gimana Ustaz? Nabi Ibrahim agar ditunjukkan manasik. Nah, gimana Ustaz doanya Ustaz? Arina manasikana. Arina, tunjukkan kepada kami manasik kami. Arina manasikana. Tunjukkan bagi kami atau ajarkan kami, fahamkan kami, begitu. Manasikana, manasik kami. Manasik, jadi ada di Al-Quran kata manasik itu. Juga manasik ini berasal dari kata nusuk, sama. Manasik, nusuk, sama. Ada aplikasi nusuk. Aplikasi nusuk ya. Jadi bukan nusuk nyoblos, bukan. Nusuk pakai kaf, nusuk ada dalam doa tahiyat ya. Inna apa di Al-Quran juga ada, qul inna salati, apa Ustaz silakan. Qul inna salati wa nusuki wa Na'am. mahyaya wa mamati. Wa mahyaya wa mamati. Qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku, wa mahyaya, dan hidupku dan matiku. Nah, sekarang apa arti nusuk? Nah, gitu ya. Apa arti nusuk? Apa arti manasik? Manasik dan nusuk sama, itu dulu ya. Manasik dan nusuk sama, itu yang penting. Manasik dan nusuk sama, dan dua-duanya ada di Al-Quran. Dan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana yakni wa arina manasikana, tunjukkan manasik kami. Dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad, qul, katakan Muhammad, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan nusukku. Arti dari manasik dan nusuk artinya adalah ibadah yang mendekatkan kepada Allah, taqarrub ilallah, ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi manasik dan nusuk adalah ibadah, sebenarnya maknanya ibadah. Tetapi kata nusuk secara khusus, kata nusuk ini sering secara khusus itu dinisbatkan kepada ritual haji dan penyembelihan kurban. Itu secara khusus. Secara umum
manasik atau nusuk adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Tapi secara khusus nusuk atau manasik itu adalah ritual ibadah di Masjidil Haram, haji atau umrah, dan juga ibadah penyembelihan. Penyembelihan masuk ke dalam nusuk. Dzabiha an-nusuk juga artinya dalam bahasa bisa bermakna al-dzabihah, ya. An-nusuk yakni dzabh, adzabh. Jadi berkaitan sekali kata nusuk dan manasik dengan penyembelihan, sangat berkaitan. Maka kita sebutlah hari ini programnya manasik kurban. Ya, manasik kurban. Jadi itu artinya kita sedang ingin mempelajari hal-hal terkait dengan ibadah penyembelihan ini, ya. Insya Allah kita akan ada 3 sesi. Sesi hari ini adalah tentang hikmah dan tujuan kurban. Hikmah dan tujuan kurban. Nanti sesi kedua dan ketiga tentang fikih kurban dan tanya jawab kurban. Baik, dengan memohon pertolongan kepada Allah, kita akan mulai kajian kita mengenai hikmah dan tujuan kurban. Kita akan interaktif, silakan nanti menjawab di chat, boleh ya. Kita ingin melihat asal usul ibadah ini, ya. Anda mungkin sambil ngobrol aja Ustaz Agus juga boleh, biar enak ya. Ya Ustaz Agus, asal usul ibadah kurban ini yaitu dari kisah Nabi siapa? Silakan Ustaz Agus bantuin jelasin. Tentunya sudah familiar ya dari kisah Ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentunya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisahnya adalah Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Dari situ kita harus lihat. Coba, Ustaz Agus udah menikah, udah punya anak. Allah, sebentar. Sebentar. Boleh nggak seorang bapak menyembelih anak tanpa ada perintah? Boleh nggak? Nggak ada perintah nih. Si bapak nyembelih anak untuk Allah seperti suara nggak kedengeran? Di sini jelas ya ke Jelas Anda. ya. Mungkin ada sinyal mungkin dari beberapa Ya. sebenarnya. Misal gini, ada orang tua punya anak 10. Seperti Pak kakeknya Nabi ya, punya anak 10. Laki-laki. Terus dia ingin satu anak disembelih disembelih dipersembahkan untuk Tuhannya. Ya, misalnya punya anak 10, sembelih satu, saya mau persembahkan untuk Allah. Nggak ada perintah nyembelih anak. Boleh nggak? Nggak ada perintah terus dia nyembelih sendiri untuk Allah. Boleh nggak? Inisiatif sendiri berarti itu ya. Inisiatif sendiri ya. Boleh nggak inisiatif sendiri? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Karena nggak boleh. Tapi ketika menyembelih anak itu perintah. Nah, sekarang gitu. Ketika menyembelih anak itu perintah, maka seberat apapun tidak boleh menjadi penghalang. Gitu. Kalau sudah perintah, maka tidak boleh ada apapun menjadi penghalang. Rasa cinta, rasa kasihan, rasa takut, rasa mengerikan, rasa ini dan itu diputus. Tidak boleh. Karena apa? Karena perintah. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya coba kita lihat ya, lihat ayat ini nih. Ana coba tampilkan nanti. Kita lihat ayat yang menjelaskan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita lihat nih. Ya, silakan Ustaz Agus. Ini ya, Ustaz. Baca ayat yang ini, Ustaz. Baca nggak, Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Falamma aslama. Dan tak kala keduanya telah berserah diri.
keduanya telah berserah diri. Siapa itu keduanya? Siapa keduanya? Siapakah dua orang tersebut yang berserah diri? Ismail sama Ibrahim. Ismail sama Ibrahim. Sahih, terima kasih. Berserah diri. Berserah diri untuk apa? Berserah diri untuk apa? Berserah diri untuk apa? Melaksanakan perintah Allah ya Ustaz. Ya, betul. Perintah Allah. Melaksanakan perintah kurban. Ini perintah, maka mereka melaksanakan. Berat, berat sekali. Berat bagi Ibrahim, berat. Bagi Ismail, berat. Tetapi mereka berdua menunjukkan penyerahan diri yang totalitas. Karena ini perintah, maka saya harus mengupayakan menjalankannya dengan seluruh daya upaya saya, mengikhlaskan niat saya dan mengorbankan apapun yang saya rasakan. Saya dahulukan Allah. Nah, inilah hikmah pertama. Ini hikmah pertama dari ibadah kurban. Antum menyerahkan diri antum sepenuhnya kepada perintah Allah. Saya serahkan kepada perintah Allah. Apa perintah Allah? Banyak perintah Allah. Tapi buktikan ketaatan antum kepada perintah Allah dengan berkorban di hari ini. Buktikan. Jangan kita di kurban ini, di Idul Adha ini kita berpikir kalau saya kurban nanti gimana buat uang masuk sekolah saya. Anak sekolah udah mau masuk sebulan lagi naik kelas, nanti nggak bisa bayar uang sekolah anak. Kalau saya beli kurban nanti nggak bisa beli baju baru. Nanti itu namanya belum berserah diri kepada Allah. Yakni tujuan kurban, tujuan pertama, hikmah pertama, kita diminta oleh Allah untuk menyerahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Serahkan diri kita kepada Allah. Yakni apa yang Allah inginkan, taati. Dengan kemampuan antum, terserah. Dengan cara antum, mampunya sekian-sekian, yang penting taati. Allah minta di hari Idul Adha, kita diminta untuk beribadah kepadanya dengan sembelihan. Dan sembelihannya itu adalah unta, sapi, dan juga kambing. Tidak diterima yang lain. Allah minta itu. Tidak diterima dengan kuda, walaupun kuda harganya 50 juta, tidak diterima. Tidak diterima dengan rusa, walaupun rusa harganya 50 juta, tidak diterima. Berarti kita serahkan diri kita, kita ikuti kemauan Allah, Sang Pencipta kita dan langit alam semesta ini. Nah, ya Allah, besok tanggal 10, Engkau memerintahkan berkurban, saya akan usahakan. Gimana pun saya usahakan. Dah, jadi buktikan penyerahan diri kita kepada Allah di Idul Adha ini. Allah tidak meminta kita seberat permintaan Allah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Allah tidak meminta kita untuk menyembelih anak kita, atau tidak meminta kita untuk disembelih oleh ayah kita. Tidak. Allah meminta kita untuk menyembelih hewan kurban. Kita beli dan kita sembelih. Jadi makna penyerahan diri adalah kita ikuti kemauan Allah di hari raya Idul Adha ini. Upayakan semua yang hadir di sini berkurban. Berkurban. Di masjid terdekat, di rumah terdekat, di Al-Hijaz silakan. Terserah, yang penting berkurban. Itu yang pertama. Yakni menyerahkan diri kepada Allah, mentaati Allah. Itu tujuan pertama dari ibadah kurban. Yang kedua, dalam ibadah kurban ini, hikmah dan tujuannya yang kedua adalah mengagungkan Allah. Beda nih, dua hal yang beda. Yang pertama, istislam, Islam. Saya ikuti aturan Allah. Saya ikuti apa yang Allah inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ta'zim. Ta'zim setelah
kita ikuti ta'zim. Ta'zim adalah kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah dalam kurban ini. Allah berfirman, wa may yu'azzim, kita minta Agus baca ya biar sama-sama dapat pahala. Wa may yu'azzim, nah ini syairallah. Nah ini ta'zim. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Naam. Demikianlah perintah Allah. Perintah apa? Perintah untuk manasik haji dan manasik kurban. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, berarti ada sebuah amalan pengagungan, mengagungkan. Mengagungkan ini amalan hati atau amalan perbuatan. Mengagungkan. Dimulai dari amalan dari hati dulu atau dari perbuatan dulu. Mengagungkan. Silakan. Sama juga dengan berserah diri tadi, sama juga. Berserah diri dan mengagungkan itu dimulai dari hati dulu atau perbuatan dulu. Hati, amalan hati terlebih dahulu. Maka akhi, ikhwani, akhwati, para muslimin dan muslimat, inilah yang harus kita takuti di hadapan Allah. Hati kita ini yang harus kita takuti. Apakah hati kita ini nyerah, berserah total kepada Allah atau tidak? Apakah hati kita ini benar mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah? Maksud syiar Allah di ayat ini maksud secara khusus adalah hewan kurban secara khusus, tapi makna secara umum adalah tempat-tempat manasik haji, mengagungkan Makkah, mengagungkan Arafah, mengagungkan Muzdalifah, mengagungkan Ka'bah, mengagungkan bagi yang haji, mengagungkan Maqam Ibrahim, mengagungkan Hajar Aswad, mengagungkan simbol-simbol agama Allah, mengagungkan dengan pengagungan yang benar, ya, mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan hewan kurban termasuk. Caranya apa? Nanti ada caranya. Mengagungkan barang siapa yang mengagungkan simbol-simbol syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Taqwal qulub, min taqwa al-qulub. Nah ini jelas, qulub, hati. Inilah yang perlu kita jaga dan kita rawat dan kita amalkan. Sejauh mana kaum muslimin hati kita menyerahkan diri kepada Allah, sejauh mana hati kita mengagungkan Allah, sejauh mana hati kita mengagungkan Allah. Barang siapa yang hatinya bisa membesarkan Allah, maka dia akan bisa membesarkan syiar-syiar Allah, membesarkan syiar-syiar Allah, membesarkan syiar Allah. Bagaimana membesarkan syiar Allah? Kita ingin ambil satu saja dari syiar Allah di ayat ini, satu contohnya. Secara khusus syiar Allah yang ingin kita bahas adalah hewan kurban. Bagaimana cara mengagungkan Allah lewat hewan kurban, gitu. Sekali lagi, bagaimana hati kita ini, cara hati kita mengagungkan Allah melalui syiar kurban. Bagaimana caranya? Kata ulama, cara mengagungkan Allah lewat hewan kurban adalah pertama, melaksanakannya sesempurna mungkin. Apa yang pertama? Cara mengagungkan syiar kurban ini. Kata ulama, apa yang pertama? Melaksanakannya sesempurna mungkin. Ada orang yang berkurban, bikin panitia kurban, malah bisnis, malah jadi ajang, benar-benar uang kurban dijadikan bisnis. Jualan-jualan silakan, jualan hewan itu halal. Kami di pesantren dan di markas jualan hewan kurban, itu kita jualan, memang jualan untuk biaya dakwah, itu jual. Tapi kalau orang berkurban itu beda, dipisahkan, jangan digabung-gabung. Orang mau berkurban, antum jangan manfaatkan dana kurban mereka untuk kepentingan pribadi, nggak boleh. Orang mau kurban, mau ibadah, dia mau melaksanakan sesempurna mungkin, cari hewan yang terbaik, yang sehat, yang sesuai syaratnya, lakukan cara yang terbaik.
sembelihannya insya Allah di Al-Hijaz. Insya Allah nanti penyembelihnya ada Mas Ali, ada Pak, insya Allah ada Pak Arifin, ada Pak Bambang, mungkin sebagian kenal. Mereka Allah berikan ilmu dalam menyembelih. Kita minta tolong pada mereka yang lebih ngerti tentang penyembelihan. Begitu. Kalau bisa kita itu sebagai panitia mencari yang paling sempurna, lakukanlah. Cari pekerjanya yang sempurna, cari hewannya yang sempurna, cari panitianya yang ikhlas, kumpulkan orang-orang itu untuk melakukan syiar Allah. Barang siapa yang seperti itu, maka dia adalah tandanya hatinya bertakwa kepada Allah. Fa innaha min taqwal qulub. Gitu ya. Jadi makna mengagungkan syiar korban, syiar ibadah kurban ini, ya, cara mengagungkannya diantaranya pertama menyempurnakan pelaksanaannya. Manasik yang kita lakukan kaum muslimin hari ini itu dalam rangka itu. Ana dan Ustadz Agus dan tim di markas, kita bukan lagi ingin show. Tidak sama sekali, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah ampuni kita. Kita bukan lagi ingin apaan sih ini manasik kurban? Bukan. Kita ingin antum yang berkurban di Al-Hijaz khususnya dan dimanapun antum mengerti ibadah ini apa dan bagaimana, apa tujuannya, apa hikmahnya, sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah ini dengan baik. Hatinya siap, hatinya berkurban, hatinya ikhlas, hatinya menyerah kepada Allah, hatinya mengagungkan Allah. Caranya juga cara dengan yang baik. Kami berikhtiar untuk itu dengan segala susah payahnya. Kami berikhtiar. Ke depan mudah-mudahan para pengkurban bisa datang dan bisa menyembelih sendiri. Kami berikhtiar itu. Pelan-pelan. Kenapa? Karena kami ingin mengagungkan syiar kurban ini. Mengagungkan syiar Allah. Kami ingin, ya Allah, termasuk hati kami hati yang bertakwa. Gitu. Berat. Mengadakan kurban dengan sempurna. Menjaga hak-hak pengkurban. Menjaga bagaimana biar semua baik dan benar. Itu tidak mudah. Itu perlu perjuangan, perlu peraturan, perlu. Tapi karena kita tujuannya ingin mengagungkan syiar Allah ini sebagai tanda ketakwaan hati kita, semoga kita termasuk yang bertakwa, maka kita lakukan itu. Ya. Jadi yang kedua dari tujuan dan hikmah kurban adalah mengagungkan syiar kurban ini. Apa caranya? Caranya lakukan sesempurna mungkin. Cara yang kedua dari mengagungkan syiar Allah. Cara yang kedua dari mengagungkan syiar Allah adalah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menggemukkan hewan kurban. Nah, ini nih. Menggemukkan hewan kurban. Jadi barang siapa yang hatinya mampu mengagungkan syiar Allah, syiar kurban, dia akan berusaha membeli yang gemuk. Saat Anda nggak punya duit, baik. Kalau nggak punya duit, maka beli hewan kurban yang Anda mampu. Kalau orang kaya, cara orang kaya untuk mengagungkan syiar kurban, dia beli yang besar. Itu cara orang kaya. Yang Allah kayakan, yang Allah mampukan. Orang yang sedang-sedang saja rezekinya, cara dia mengagungkan syiar kurban, beli hewan kurban sesuai dengan yang dia mampu. Sekarang orang yang pas-pasan, ya Ustaz, pas-pasan, anak pas-pasan. Anda bisa berkurban tapi yang paling murah. Maka cara antum mengagungkannya adalah dengan antum mengeluarkan, sisihkan buat kurban, walaupun kecil. Dan itu terjadi di zaman Nabi SAW. Kata Nabi, berkurbanlah dengan yang cukup umur. Tapi kalau kalian sulit untuk mendapatkannya, sulit harganya, ya tidak ada lagi barangnya, maka tidak apa menggunakan hewan domba yang 6 bulan. Begitu. Artinya apa? Bagi yang mampu, keluarkan yang besar. Bagi yang sedang-sedang saja, maka silakan berkorban dengan yang sedang saja. Bagi yang tidak mampu, bukan tidak mampu, bagi yang pas belinya hanya mampu sedikit, maka belilah, berkorbanlah. Itulah cara mengagungkan syiar kurban dengan partisipasi kurban. Dari yang paling kecil sampai yang menggemukkan.
Kalau kita ingin lagi, ini ada share screen Ustaz Agus. Baik. Baik, خلاص. نخاف مثل سابق هكذا حصل دخل. طيب. Apa tadi? Bagaimana cara mengagungkan syiar kurban bagi yang mampu menggemukkannya. Juga bagi yang mampu berkurban lebih dari satu. Nah, kita harus sudah mulai nih kurban lebih dari satu. Harus diupayakan. Karena Nabi SAW berkurban minimal 2. Ya, 2. Satu untuk siapa? Aku, kata gimana Ustaz Agus, ini untukku dan Usrah, keluarga. keluarga. Satu lagi ini untukku dan Untuk keluargaku. satu dan apa? Umatku. Muhammad Umat. Muhammad Umat Nabi Muhammad. wa ali Muhammad. Yang kedua ada Muhammad wa umat Muhammad. Gitu kan? Iya. Itu minimal itu tiap tahun. Tiap tahun minimal. Maka berniatlah untuk yang bisa 2. Kalau bisa, ini anak tidak memaksa. Kan kita lagi berbicara mau mengagungkan, kan? Nih, kita coba diskusi lagi, Pak Ustaz Agus. Allah berfirman, ini contoh mengagungkan ya, makna membesarkan, mengagungkan. Tadi kan mengagungkan dengan cara yang pertama, sempurnakan pelaksanaannya. Yang kedua, besarkan hewannya atau banyakkan jumlahnya. Contoh gini. Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin azim. Ismail diganti oleh Allah dengan apa Ustaz Agus? Dzibhin azim. Dengan sembelihan yang besar, yang agung, yang besar. Besar. Berarti itu Ismail diganti dengan yang besar. Berarti Allah cinta jika sembelihannya besar. Ya Allah, semoga Ustaz Agus, Ana dan semua diberikan kekuatan. Ya Allah, bisa berkorban dengan yang besar. Pengen beli yang besar, pengen kan gitu. Tapi belum mampu. Oke, nggak apa-apa. Sampai semampuan. Ana ingin semangati yang mampu. Yang belum mampu nggak apa-apa. Terus lihat lagi, Ana diskusi lagi sama Ustaz Agus. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Aku beri kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Ada istilah wanhar, ada istilah wadhbah. Wanhar. Wanhar ini sembelih nahar, sembelih untuk unta atau kambing atau sapi. Habis tahu ya Ustaz ya? Wanhar, nahar untuk bil qiyam. Dzabah bil ittija'. Jadi wanhar ini untuk wanhar, sembelihlah. Sembelih apa? Wanhar. Apa Ustaz? Sembelih al-badana. Ya. Wanhar. Jadi yang apa yang disembelih itu? Disuruh Allah sembelihlah. Sembelih apa? Apa Ustaz Agus? Hewannya kan tadi Ya, hewannya. Domba, Domba, terus unta, sahih. Lakin an-nahar khas li an-nahar khas li al-ibil. al-ibil, unta. Wanhar, berarti wanhar itu khusus untuk apa Ustaz? Wanhar, khusus untuk Ibil. untuk unta. Ya, Bapak-bapak, di surat itu wanhar itu artinya sembelihlah unta. Jadi wanhar itu artinya sembelihlah unta. Karena nggak mungkin kambing itu disembelih dengan cara berdiri. Wanhar itu sembelih dengan cara berdiri. Nahar namanya. Kalau wazbah itu sembelih dengan cara tidur. Jadi Allah suruh Nabi SAW di situ sembelihlah unta. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan apa tadi? Menunjukkan mengagungkan dengan cara membesarkan hewannya. Nabi sembelih unta. Satu unta boleh nggak satu orang? Ustaz Agus beli unta atas nama Ustaz Agus sendiri, unta satu, boleh nggak? Boleh. Boleh. Nabi suruh, sembelihlah engkau satu orang dengan satu unta. Ya, tapi seringnya Nabi 2 ekor kambing. Tapi pernah Nabi menyembelih berapa ekor unta Ustaz? Pernah. Ratusan. 100. Ketika Nabi mampu oleh Nabi SAW diperbanyak, diagungkan.
100 ekor. Pernah Nabi membagi-bagi sahabat kurban. Wazza'a Nabi sallallahu alaihi wasallam kurban, ada dalam hadis. Berbagi hewan kurban, bukan daging kurban nih, hewannya. Ya, entar hadisnya ada. Berbagi hewan kurban dibagi. Ya. Qala Uqbah bin Amr anna Rasulullah SAW qassama baina ashabihi dhahaya, rawahul Bukhari. Rasulullah SAW qassama, membagi-bagikan, baina ashabihi dhahaya, membagi-bagikan hewan kurban, bukan daging kurban lagi, hewan kurban kepada para sahabatnya. Ini bentuk pengagungan kepada Allah dalam syiar kurban. Sungguh terus pengen hati ingin bisa membagi-bagi hewan kurban, pengen hati berkurban lebih dari yang sudah ada, kita ingin lebih lagi, pengen beli yang besar, pengen. Tapi hati-hati bagi yang bagi-bagi kurban, bagi yang membesarkan kurban, hati-hati, jaga hati, jangan sampai pindah yang tadinya lillah, taat, istislam, menyerahkan diri pada Allah, tiba-tiba jadi riya. Nauzubillah. Walahu aslimu, walahu aslimu, kata Allah, kepadanya lah kalian berserah diri. Hati-hati. Jadi kita ulangi bahwa hikmah tujuan kurban pertama, kita menyerahkan diri kita, kita taat. Dengan cara apa? Laksanakan kurban. Yang kedua, kita agungkan kurban itu. Bagaimana mengagungkan kurban? Mengagungkan kurban dengan cara sempurnakan ibadahnya, pelaksanaannya. Yang kedua, mengagungkan kurban dengan cara dibesarkan hewannya atau diperbanyak hewannya. Ya, itu cara mengagungkan kurban ini. Dan orang yang mengagungkan ibadah kurban, bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apalagi tujuan kurban? Apalagi hikmah kurban? Hikmah kurban yang ketiga adalah Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita dengan hewan kurban itu. Dengan hewan kurban itu Allah ingin menghapus dosa kita. Disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Fatimah memiliki hewan kurban. Fatimah, oke. Fatimah ini istri atau suami? Fatimah, laki atau perempuan? Istri, suami? Perempuan atau laki Fatimah? Udah tahu pasti jawabannya. Fatimah adalah perempuan. Ya. Fatimah, istrinya siapa? Istrinya siapa, Ustaz? Istrinya? Ali bin Abi Thalib. Ali. Fatimah. Baik, perempuan bisa nyembelih nggak? Perempuan, artinya perempuan bisa. Kata Nabi, qumi washhadi adhiyataki. Bisa nyembelih nggak? Kalau perempuan, ya perempuan lemah tidak bisa nyembelih, tidak apa-apa. Sebenarnya kalau mau bisa boleh, bukan yang nggak boleh. Perempuan kalau mau nyembelih boleh, tapi jika tidak dimaklum dalam syariat. Dalilnya Fatimah. Kalau bisa silakan ya, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Ini Fatimah, kata Nabi SAW, qumi fashhadi, bangunlah, saksikan oleh Fatimah. Jadi kalau tidak bisa kita menyembelihkan, kita boleh diwakilkan. Maka Fatimah berdiri. Setelah berdiri kemudian melihat kesembelihannya, ya, Fatimah meniatkan sembelihannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innahu yughfaru laki bi awwali qitratin taqturu min damiha kulla dhanbin amiltihi. Sesungguhnya semua dosamu akan diampuni oleh Allah sejak tetesan pertama darah tersebut. Subhanallah. Jadi kurban adalah penghapus dosa yang silam. Dosa yang apa yang dihapusin? Dosa antara kita dengan Allah. Kalau dosa dengan manusia, silakan urusin, selesai. Hutang piutang, selesaikan. Kezaliman, selesaikan. Kalau itu tidak, yang akan diampuni oleh Allah, kata ulama, adalah dosa kita dengan Allah. Keterlambatan kita dalam sholat, kelalaian mata kita, lisan kita, yakni hati kita yang terkadang kurang ikhlas, kadang hati kita yang kurang tunduk. Nah, ini semua insya Allah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Yang penting dosa kepada Allah, ya, itu diampuni oleh Allah dengan ibadah kurban. Awal qitrah, tetesan pertama, das, sudah diampuni oleh Allah dosa kita. Itulah tujuan Allah mensyariatkan kurban. Allah ingin menghapus dosa kita dari darah itu. Bayangkan kalau bapak ibu menyembelihnya
2 ekor, 3 ekor dibagi-bagi, ada yang di kampung, ada yang di Jakarta, ada yang di masjid sini, ada yang di masjid. Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ya tadi Ustaz Agus sudah bilang, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha. Ya, Allah itu dari kurban ini bukan mau dagingnya itu buat kita, darahnya juga bukan. Allah tidak butuh itu. Allah butuh ketakwaan hati, butuh keikhlasan. Ya, apabila hatinya sudah istislam, menyerahkan pada Allah, taat, hatinya telah mengagungkan Allah, maka bagian yang ketiga baru Allah ampuni dosa kita. Di kurban adalah wasilah penghapus dosa. Kemudian yang keempat dan terakhir, apa hikmah kurban yang terakhir? Dan tentu masih banyak, tapi Anda sebutkan 4 saja. Sebenarnya masih banyak yang lainnya. Di antaranya kurban juga, atau anda bikin 5 lah, ya 4 dulu. Yang keempat adalah hikmah kurban yang keempat adalah kurban sebagai penambah pahala. Ya. Penambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penambah pahala di sisi Allah. Penambah saksi di sisi Allah. Dengan kurban kita dapat pahala di sisi Allah. Dan dengan kurban selain pahala kita dapat saksi. Kata Nabi SAW, wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa asy'ariha. Pada hari kiamat, hewan yang kita sembelih akan datang dengan tanduknya, datang dengan kuku-kukunya, datang dengan bulu-bulunya, Jadi dia sebagai pahala buat kita, pahala. Bahkan dalam hadis pahala kurban itu sebanyak bulu hewannya, ya. Sesungguhnya bagimu, kata Nabi, pahala dari hewan kurban sebanyak bulunya. Berapa jumlah bulu hewan kurban? Hah? Berapa, ada yang tahu nggak? 4. Kok 4? Bisa 4. Banyak sekali, nggak bisa kehitung ya. Ya, jadi sebanyak bulu hewan kurban itu. Kemudian itu yang keempat, dia sebagai pahala. Yang kelima sebagai saksi, tadi sudah, dia akan datang menjadi saksi. Satu lagi yang keenam, yang terakhir. Jadi yang keenam adalah kurban menyembelih untuk Allah adalah menyelisihi orang-orang yang menyembelih untuk berhala, menyelisihi orang-orang yang menyembelih untuk sesajen. Lihat orang yang nyembelih, dipotong dagingnya, dikasih sesajen, dagingnya dikasih kepada ruh-ruh dan tuhan-tuhan mereka. Atau darahnya, ada yang menyembelih untuk darahnya, disembelih kerbau, diambil darahnya, ditanam darahnya. Tidak, kita menyembelih untuk Allah, kita menyelisihi mereka. Tunjukkan kalau antum muslim, kalau antum beriman, tunjukkan, sembelih dia untuk Allah Subhanahu wa taala di hari yang Allah tetapkan, dengan cara yang Allah tetapkan, di waktu yang Allah tetapkan. Inilah kurang lebih hikmah-hikmah dari ibadah kurban, yaitu yang pertama, berserah diri kepada Allah, taat, nurut, kita akan nurut, kita berkurban. Yang kedua, mengagungkan syiar Allah, syiar kurban kita ingin agungkan dengan cara sempurnakan pelaksanaannya, gemukkan hewannya dan banyakkan hewannya jika mampu. Kalau nggak mampu, usahakan kita berkurban. Kemudian kurban adalah juga, hikmah dari kurban adalah penghapusan dosa. Hikmah dari kurban yang keempat adalah penambah pahala. Yang kelima, kurban adalah sebagai saksi, hewan itu kan menjadi saksi di akhirat. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kurban adalah menyelisihi adat-adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang menyembelih untuk urusan-urusan yang syirik, kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian, itulah tujuan kurban kaum muslimin. Siapkan hati sebelum menuju kurban. Insyaallah 2 pekan lagi kita akan bahas tentang fikih kurban untuk penyempurnaan pelaksanaan ibadah kurban kita. Demikian, wallahu a'lam. Fadhal Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz Rahmat, jazakumullah ahsanal jaza atas penyampaian materi mengenai hikmah ataupun hakikat dari ibadah kurban ini.
Mungkin sesi terakhir dulu, barangkali ada sesi tanya jawab seputar hikmah ataupun hakikat dari kurban barangkali sebelum tutup dari jamaah. Mungkin barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan satu dua orang mengenai materi kita atau pembahasan kita atau manasik kita ya pada malam hari ini. Dipersilakan, mungkin boleh tentang masih seputar hakikat kurban ya ataupun hikmah dari kurban ya. Nah, pada malam hari ini seperti itu materinya. Barangkali dari ikhwah dan jamaah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan ya. Baik ya, silakan. Tafadhol Ibu Aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ana izin bertanya. Ya, silakan. Ustaz, Ana izin bertanya. Untuk kurban yang tadi saya dengar kan banyak sekali hikmah-hikmahnya nih Ustaz. Nah, kemudian untuk kurban itu, untuk mendapatkan hikmah tersebut, apakah berkurban itu hasil dari usaha kita, ataukah hikmah itu akan kita dapat juga ketika kita berkurban tapi dibelikan oleh orang gitu Ustaz. Nah, bisa jadi kan mungkin contohnya saya sendiri misalnya, ini bukan tapi misal contoh saya punya kemampuan, kemudian saya beli sapi dan sapi itu untuk 7 orang dan saya berikan untuk masing-masing karyawan saya gitu misalnya Ustaz. Nah itu hikmah tersebut akan dimiliki oleh saya atau karyawan saya juga ikut dapat gitu Ustaz. Atau saya sendiri misalnya ada yang belikan dan kurban Bu Alia, saya mau berkurban Bu Alia saya kasih satu ya dari sapi saya gitu atas nama Bu Alia gitu misalnya seperti itu Ustaz. Itu sih Ustaz. Atau ada cara kah seandainya supaya si pemberi dan penerima mendapatkan hikmah yang sama gitu Ustaz? Kalau ternyata itu ada selisih hikmah gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aliyah atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz. Nah, berkeluh khair. Baik. Gini. Hikmah yang 1-2 itu berkaitan dengan hati kita, yaitu kita menyerahkan diri dan kita mengagungkan Allah. Hikmah yang nomor 3, 4, 5, 6 3, 4, 5 yaitu sebagai penghapus dosa, sebagai pahala, sebagai saksi, itu adalah nanti pahala dari Allah, itu adalah ganjaran. Kemudian yang terakhir adalah hikmah yang terakhir adalah menyelisihi orang kafir. Ini juga hikmah yang bagus ya. Ini. Nah, sekarang pertanyaannya, hikmah ini didapat oleh siapa? Oleh yang kurban dengan dananya atau kurban yang dikasih oleh orang lain? Jawabannya semuanya. Baik itu dana dari kita sendiri, hasil kerja kita, atau dana itu dikasih oleh orang lain. Ketika orang lain ngasih kepada kita hewan kurban, nih Ustaz Agus, kurban buat antum, maka itu yang ngasih dapat pahala. Misalnya anak ngasih Ustaz Agus, nih Ustaz Agus kurban buat antum, maka ini anak dapat pahala, Ustaz Agus dapat pahala. Kami di Al-Hijaz, mudah-mudahan dicontoh buat para masjid-masjid, mungkin di sini ada yang mengurus masjid. Kami di Al-Hijaz setiap tahun, baik pesantren ataupun markas, kami selalu menyiapkan dana kurban untuk tim kami. Selalu, walaupun kami sanggupnya cuma 1 orang per tahun, tapi kami siapkan. Pesantren 1, markas 1. Kami sampaikan tahun ini markas memberikan antum hadiah hewan kurban. Dan itu hadiah yang terbaik. Ya, yang memberikan yang memutuskan, yang tanda tangan dapat pahala, yang menerima dapat pahala sempurna, dapat hikmah tadi sempurna. Begitu. Jadi kalau punya lembaga mampu masjid, ya cobalah dari uang kas masjid kurbankan untuk orang yang berkhidmah di masjid itu, baik marbotnya, satpamnya. Niatkan tiap tahun, kalau bisa 1 alhamdulillah, 2 alhamdulillah, gitu. Jadi semua pahalanya sama sempurna. Orang yang
membagi-bagi malah lebih banyak dapatnya. Dan Nabi pernah membagikan hewan kurban, dan Nabi pernah membelikan istrinya hewan kurban. Itu kesempurnaan yang sama. Yang memberi dapat lebih banyak. Nah, wallahu a'lam. Berarti sama seperti ketika kita berpuasa dan memberi makan orang yang buka puasa itu Ustaz ya, seperti itu kondisinya Ustaz ya. Sempurna persis seperti itu. Ya, amin, alhamdulillah. Enggak, soalnya saya juga sering dikasih Ustaz. Alhamdulillah sempurna buat beliau dan buat ibu Ali. Makanya khawatirnya yang ngasih dapat, saya dapatnya separuh gitu Ustaz. Sempurna. Allah maha luas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya baik Ustaz. Jazakallah khairan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Alia atas pertanyaannya. Mungkin barangkali ada lagi yang ingin bertanya seputar hikmah ataupun hakikat dari ibadah kurban ya. Silakan mungkin boleh. Barangkali ada yang bertanya. Assalamualaikum, Ana boleh Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban. Syukran jazakallah khair Ustaz. Mau nanya Ustaz, kalau misalnya kita berkorban, afdolnya itu kita yang menyembelih sendiri atau orang lain gitu Ustaz? Afdolnya ya Ustaz ya? Atau bisa diwakilin dengan anak kita misalnya gitu Ustaz? Sebagai apa ya, pembelajaran buat anak kita gitu. Ya. Barakallahu fiik Mas Rami. Antum masih di Abu Dhabi? Mana antum? Udah pulang? Masih di Dubai Ustaz. Fi amanillah. Semoga lancar. Amin amin. Tentu yang terbaik adalah menyembelih sendiri. Nah, kami ini di sini ada Ustadz Ali, ada Ustadz Bambang, ada Ustadz siapa lagi ya? Ada Ustadz Arifin ya, ada 3. Cuma memang ini baru pertama. Nanti mungkin kita rancang apabila ada jamaah yang berkurban di Al-Hijaz dan mau menyembelih sendiri, silakan kasih notifikasi ke nomor office, ke nomor official, ke nomor kita, ke nomor admin kita, terutama kambing. Karena kalau sapi, kalau menyembelih sendiri harus sapinya itu sapi sendiri. Kalau ada 7 orang beda-beda harus izin ke yang lain dulu nih, soalnya kan beda-beda, 7 orang beda. Jadi kalau yang punya sendiri, kalau bisa nyembelih silakan, itu lebih bagus. Ya, yang kambing silakan, usahakan kalau bisa nyembelih sendiri. Bismillah. Mudah-mudahan nanti kami belum janjikan, tapi ada rencana bagi yang mendaftar mau nyembelih, nanti ada pelatihannya, dikasih arahan oleh tim penyembelih yang akan bantu kami di Al-Hijaz. Itu ya, insya Allah nanti ada waktunya lah insya Allah. Jadi lebih baik menyembelih sendiri. Namun kata ulama, tidak semua orang itu sanggup melihat darah. Sini ada Pak Andi namanya. Pak Andi katanya nggak sanggup melihat darah. Beliau selalu nyembelih, selalu berkorban besar, alhamdulillah, taqabbalallah. Tapi katanya nggak sanggup melihat darah. Kata ulama, kalau nggak sanggup melihat darah tidak apa-apa, maka boleh diwakilkan. Nah, begitu. Ya. Terus ada juga orang itu yang tangannya tidak kuat, ya, maka itu juga boleh diwakilkan, gitu. Atau perempuan itu juga boleh diwakilkan. Tapi kalau Mas Romi, karena antum sanggup, kalau bisa antum menyembelih sendiri. Kalau antum punya anak, sembelih sendiri anak. Gitu. Di sini juga ada Mas Arifin, nggak tahu hadir atau tidak. Beliau mengajarkan anak SD kelas berapa ya anaknya? Kelas berapa Mas Arif, anak beliau? SD pokoknya. Baru masuk SMP saat kemarin, pertama masuk SMP dan pertama menyembelih, dan mereka sangat senang sekali untuk tahun ini mau beli hewan sendiri dan disembelih sendiri insya Allah. Anak SMP. Ketagihan ya. Ya, anak SMP. Terus alhamdulillah anak-anak yang ngajarin bukan anak, yang ngajarin Ustadz teman anak, Ustadz Abdan, anak-anak SD udah bisa menyembelih ayam, anak beliin pisau yang tajam, konsulannya sama yang ahli pisau, dan beliau udah senang menyembelih ayam. SD, kelas 2 SD dan kelas 4 SD. Itu semua hikmah dari teman-teman yang menyembelih, anak disemangati. Jadi emang benar itu Mas Rob. Dari anak kecil udah bisa. Begitu. Fadhal, wallahu a'lam. Dan Nabi menyembelih. Nabi punya 163 disembelih.
kuat sekali Nabi, 63 ekor tuh nggak mudah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, syukran. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih Mas Romi atas pertanyaannya. Syukran. Alhamdulillah cukup jelas ya jawabannya ya. Oke. Namu saja Prof. Baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Mungkin selanjutnya terakhir barangkali Ustaz, pertanyaan ini dari Ibu Irna Wati. Ustaz mau tanya, bolehkah kita korban yang dinyatakan untuk orang tua kita? Jadi korban untuk dinyatakan untuk orang tua yang sudah meninggal. Nah, jadi. Ya, baik. Begini, sekarang kalau masalah boleh atau tidak boleh, ulama sepakat boleh. Bahkan mazhab Syafi'i pun boleh. Cuman begini masalahnya. Masalahnya yang sudah meninggal ini kalau kita kurban, apakah semua pahala dan hikmah-hikmah tadi itu sampai kepada mayit? Hikmah-hikmahnya nih, kambing ini akan menjadi kambing kurban yang menjadi setiap sebelum satu tetes darahnya menjadi ampunan, setiap bulunya menjadi ampunan, jadi pahala, menjadi saksi. Apakah keutamaan kurban ini sampai atau tidak sampai kepada mayit? Ini yang jadi perdebatan gitu ya. Kalau boleh boleh. Kata mazhab Syafi'i, para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, mereka mengatakan orang yang mayit, orang yang sudah meninggal, kalau kita niatkan untuk mereka kurban, itu kita hanya dapat pahala sedekah daging atas nama mayit. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Dapat pahala apa? Sedekah daging atas nama mayit. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain, jumhur, dan anak ikut pendapat yang ini yang kebanyakan, para ulama yang lain mengatakan kurban untuk mayit sama dengan kurban untuk yang hidup begitu. Dapat pahala sedekah daging, dapat pahala hewan yang menjadi saksi, dapat pahala sempurna, pahala kurban dan pahala sedekah daging. Begitu kata ulama mayoritas. Sedangkan kata Imam mazhab Syafi'i mengatakan mereka dapat pahala sedekah daging saja, tidak mendapat keutamaan kurban. Tapi ana cenderung ke pendapat yang mendapatkan kesempurnaan, baik pahala kurbannya, baik pahala sedekah dagingnya. Itu wallahu a'lam. Nah, itu lebih tersetar dalam fikih kurban. Tapi alhamdulillah sudah kejawab ya. Alhamdulillah. Kafana insyaallah. Baik, alhamdulillah. Para sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab terkait hikmah ataupun hakikat dari ibadah kurban itu sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan tentunya niat kita untuk berkurban Allah mudahkan dan Allah berikan petunjuk, terutama yakni petunjuk hati kita ya untuk berserah diri, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketakwaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Mudah-mudahan dengan itu kita semakin yakin ya, kita semakin tahu. Setelah kita tahu ilmunya, hakikatnya, dan makna dari kurban itu sendiri apa, mudah-mudahan insyaallah bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan sampai hari H tentunya dalam melaksanakan ibadah kurban ini. Dan juga kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada yang memang belum Allah berikan kesempatan segera Allah bukakan pintu rezekinya untuk menjalankan atau melaksanakan ibadah atau yang menjadi syiar dari agama Islam itu sendiri. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak para peserta, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala atas kehadirannya. Mudah-mudahan memberikan keberkahan ya kepada kita dan juga tambahan ilmu tentunya. Dan jangan lupa insyaallah di pekan yang akan datang kita masih berlanjut ya manasik kita, masih ada 2 pekan ke depan. Nah, 2 pekan ke depan insyaallah di hari yang sama, jam yang sama, kita akan lebih fokus membahas tentang fikih kurban itu sendiri ya, fikih kurban. Nah, insyaallah di sana akan jelaskan lebih detail lagi terkait fikih kurban. Baik, barakallahu fiik.
Terima kasih banyak sekali lagi kita haturkan terutama kepada pemateri kita yang telah memberikan ilmu, menjelaskan kepada kita tentang hakikat ibadah kurban, dan juga tentunya dari tim Al-Hijaz dan juga tim pesantren Al-Hijaz dan juga para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah mudahkan, sekali lagi Allah mudahkan, Allah berikan keberkahan untuk kita semua dalam menyambut hari raya Idul Adha yang di dalamnya ada ibadah kurban yang insyaallah kita akan laksanakan. Barakallahu fikum, jazakumullahu ahsanal jaza, hadani Allahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Syukran semuanya, jazakumullah khairan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.